Selamat berjumpa kembali di Teman Cerita, sebuah YouTube channel yang kami dedikasikan untuk mengangkat berbagai fenomena, peristiwa, kasus, isu, dan kebijakan publik yang sedang dipermasalahkan atau sedang diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Tentunya bersama para narasumber yang kami ambil dari berbagai profesi untuk berbagi cerita dengan kita semua dalam berbagai topik yang kami angkat. Secara khusus, kali ini kami mengangkat topik dilema profesional dalam pemerintahan, salah langkah masuk penjara. Sebagaimana persoalan hukum dan dunia peradilan kita hari ini sedang dihidangkan berbagai fenomena peradilan. Ada berbagai kasus yang menjadi perbincangan masyarakat Indonesia hari-hari ini. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita pakar hukum pidana yang namanya sudah tidak asing lagi untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, Abang Dr. Mikael VK. Selamat sore, Abang. Selamat sore, Bung Dede. Selamat sore, teman cerita dimanapun berada. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih, Bang? Mungkin ada kasus-kasus yang sedang didampingi ya, mungkin. Selain mengajar, tentunya sebagai ahli, ya menerima permintaan ahli baik dari Polda maupun dari Polres-Polres. Kasus-kasus ini sementara berjalan. Ya, yang lagi viral ini adalah kasus Lika-Liku NTT lah. Kasus Lika-Liku NTT yang sementara hampir semua netizen masyarakat NTT lagi tunggu siapa ini lagi menanti. Bahkan ada wartawan yang coba-coba ganggu, saya bilang tunggu sebentar. Saya ahli hukum pidananya menunggu. Ini masih dalam proses pencarian alat bukti. Dan bukti suatu saat dalam waktu dekat Polda akan menetapkan tersangka. Cukup seksi ya kalau kasus Lika-Liku NTT ini karena viral di masyarakat NTT. Viral. Dan saya rasa bahwa teman-teman semua di rumah lagi menunggu ini. Mungkin sebentar saya dapat bocoran, saya bisa bisik-bisik di teman-teman. Tapi ya kita bersabar saja. Ada waktunya, ada saatnya seperti yang Abang Mikael tadi bilang bahwa ada waktunya. Akan teman-teman semua tahu siapa di balik akun Lika-Liku NTT atau akun Nobita Irma Dewi mungkin yang saya rasa menarik dan seksi untuk kita bahas ya. Mungkin lain kali ya. Atau teman-teman meminta isu ini kami juga bahas, boleh, kami nanti akan bahas. Bung Dede, saya minta publik mendukung Polda saat ini untuk bisa mengungkap secara terang benderang terkait dengan kasus Lika-Liku NTT ini karena memang cukup mengkhawatirkan. Ya, cukup mengkhawatirkan dan melalui media ini ya, ayo kita tetap mendukung Polri, kita tetap mendukung para penegak hukum kita untuk tetap profesional dan bertindak secara presisi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, taat hukum dan beradab untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, Kota Kasih ini Abang, pada kesempatan ini seperti yang saya bilang tadi, kita mengangkat soal dilema profesional dalam pemerintahan, salah langkah masuk penjara. Sebagaimana hari-hari ini kita sementara dihidangkan ada berbagai kasus yang terjadi dan kami menghimpun masukan, pertanyaan, obrolan, diskursus yang sedang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan berbagai kasus-kasus besar yang hari-hari ini kita bisa saksikan, kita bisa baca di media, nonton di televisi fenomena hukum yang lagi viral dan merupakan salah satu titik krusial dalam diskursus hukum pidana dan tata negara Indonesia saat ini, yaitu masuknya para profesional dan jebolan korporasi swasta ke dalam birokrasi pemerintah atau badan usaha milik negara BUMN yang awalnya digadang-gadang sebagai angin segar untuk mendorong efisiensi dan inovasi. Tapi realitanya mereka justru seringkali berhadapan dengan jerat hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Sebagai contohnya yang lagi rame saat ini sementara proses peradilan kasus Chromebook
mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pak Nadiem Makarim. Juga ada kasus investasi di startup Tani Hub Niko Wijaya. Dan dua kasus ini menjadi representasi nyata dari benturan dua mazhab. Logika bisnis atau logika profesional yang adaptatif dan berbasis risiko melawan logika hukum publik atau logika hukum birokrasi yang rigid dan formalistik. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih, saya mau tanya ke Abang dulu dengan berbagai fenomena seperti yang saya bilang tadi, dua kasus besar ini. Bagaimana pandangan Abang sebagai seorang pakar hukum pidana ini? Ya, memang kalau kita bicara tentang fenomena yang sedang terjadi, bahwa fakta juga bahwa banyak profesional masuk dalam birokrasi, masuk dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif ya. Itu masuk, terutama di eksekutif. Nah, eksekutif kan dia ruang lingkupnya lebih luas daripada legislatif, karena dia terkait dengan service publik yang sangat luas. Nah, ketika masuknya orang-orang profesional ini sebetulnya membawa angin segar dalam pelanggaran birokrasi yang selama ini terkesan terlalu normatif, mau tidak ada gebrakan-gebrakan yang sensasional untuk kemudian menerobos kebekuan selama ini untuk bagaimana cara agar negara segera mencapai kesejahteraan. Karena tujuan negara hadir itu dalam konstitusi kita adalah untuk welfare state, dari negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan itu hadir kan di atas hukum itu adalah kesejahteraan. Betul. Nah, oleh karena itu hukum itu hadir untuk mengatur, mengurus agar kemudian masyarakat itu menjadi sejahtera. Nah, oleh karena itu kalangan profesional yang berhasil di bidangnya kemudian masuk ke dalam birokrasi, ini semestinya kalau menurut saya harus disambut secara positif. Betul. Nah, hanya masalahnya sekarang adalah hukum kita itu sangat legal positivistis, sangat kaku, sangat rigid. Nah, ini yang kemudian akan berlawanan atau bertolak belakang dengan ketika misalnya teman-teman profesional yang ketika masih di lembaga atau perusahaan ya mengurus misalkan suatu perusahaan dan seterusnya, ya mereka selalu berusaha melakukan yang baru, inovatif, inovasi, penerobosan jika salah diperbaiki. Nah, dalam hukum pidana ketika misalnya dalam konteks korupsi jika salah tidak diperbaiki, dipidana. Nah, ini yang kemudian mindset ini harus diubah. Artinya kita harus bergeser dari paradigma positivisme secara kaku ke paradigma keadilan. Nah, kalau paradigma keadilan, kita menerobos positivisme yang terlalu kaku itu, bahwa yang penting muaranya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, oke lah, sebelum kita masuk kepada persoalan itu ya, saya ingin tarik kita ke persoalan peradilan yang sedang terjadi, khusus di kasus Pak Nadiem Makarim, ya, kasus Chromebook ya. Kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim sangat mengejutkan ya untuk masyarakat Indonesia. Bahkan jaksa menuntut hingga 18 tahun penjara. Kasusnya Pak Nadiem Makarim itu mengalahkan kasus misalnya PT Timah gitu dan sebagainya ya. Namun dalam pledoinya baru-baru ini, Nadiem mengklaim bahwa kebijakan memilih OS gratis justru menghemat uang negara hingga 3,9 triliun. Nah, Abang sebagai ahli pidana itu bagaimana melihat kontradiksi ini? Jadi baik, memang kasus ini sementara berjalan. Nah, kita menghargai proses hukum yang sementara berjalan, tapi ini harus juga didiskusikan di ruang publik. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi dari segi pengaturannya, kita lihat, saya bagi pasca reformasi itu sebagai dalam 4 fase. Fase yang pertama adalah fase legislasi. Yaitu lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 31/1999 ubah dan 20 tahun 2001. Bung Dede dan teman cerita, kalau dalam fase pertama ini, kualifikasi delik korupsi itu adalah delik formil. Kita baca dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dan pasal 3. Yaitu di akhir dengan kata dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, kata dapat ini bahwa korupsi dalam konteks pasal 2 dan pasal 3 berkualifikasi sebagai delik formil.
apa konsekuensi daripada delik formil? Pembuktinya cukup ada perbuatan yang melakukan yang diduga melanggar hukum itu sudah dapat dipidana tanpa adanya perhitungan kerugian keuangan negara. Ini akan ada kaitan yang tadi, Betul. perhitungan tadi. Nah, fase yang kedua adalah fase penguatan kelembagaan, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang KPK. Nah, itu. Nah, kemudian fase yang kemudian titik krusial. Nah, ini juga harus terjadi dan ketika fase ketiga dan fase keempat harus terjadi pergeseran paradigma. Fase ketiga itu adalah fase di mana lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016. Yang di sana dikatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya terjadi pergeseran paradigma dari paradigma potential loss ke paradigma actual loss. Nah, disitulah, Bung Dede, perhitungan tentang kerugian keuangan negara menjadi penting. Pintu masuk tindak pidana korupsi adalah harus ada dulu kerugian keuangan negara. Fase yang keempat adalah fase harmonisasi, yaitu pasal 2 dan juga pasal 3 diadopsi masuk ke dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu pasal 603 menggantikan pasal 2 ayat 1 dan 604 menggantikan pasal 3. Pasal 3. Fase terkait dengan fase yudisial dan fase harmonisasi ini membawa dampak yang sangat besar. Betul, Yaitu adalah harus ada perhitungan kerugian keuangan negara bersifat real dan nyata. Artinya dalam kasus Bang Makarim itu artinya saya melihat bahwa artinya belum clear terkait dengan kerugian keuangan negara. Betul. Nah, padahal ketika dalam putusan MK 25 tahun 2016 yang sekarang dipertegas lagi di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP 603-604, kata dapat memang sudah tidak ada. Karena apa? Dia mengambil yang putusan MK. Maka perhitungan kerugian keuangan negara itu menjadi sangat penting. Masalahnya kita sekarang adalah dalam dunia penegakan hukum kita, masih mindset lama, mindset fase legislasi tadi. Ketika ada perbuatan melawan hukum atau misalkan ada diskresi yang menabrak aturan, itu serta-merta dianggap bahwa ini pelanggaran hukum, dipidana. Padahal ini pemikiran paradigma lama, fase pertama. Fase ini sudah bergeser ke potensial loss, ke actual loss. Yaitu kata dapat sudah tidak ada, maka penghitungan kerugian keuangan negara itu menjadi sangat penting. Kalau misalnya ada perhitungan, ada perbuatan melawan hukum, tetapi tidak ada kerugian keuangan negara konteks korupsi, tidak bisa. Karena pergeseran paradigma dari delik formil ke delik material, dari potensial loss ke actual loss. Nah, sering terjadi problem dalam penegakan tindak pidana korupsi itu di situ. Hanya melihat tentang bahwa ini tersangka atau pelaku melakukan tidak melakukan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan seterusnya serta-merta. Ini. Atau misalnya dia melakukan diskresi kebijakan yang mendesak dan seterusnya untuk suatu kebijakan yang betul-betul harus segera diambil dengan tanpa perubahan undang-undang dan seterusnya. Nah, ini kemudian serta-merta bahwa ini karena tidak ada yang mengatur atau atur tapi dilanggar dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian serta-merta diambil. Padahal ini salah. Ini paradigma lama. Betul. Ketika 3199. Sejak 2016, ketika lahirnya putusan MK 25 tahun yang sekarang diperkuat dengan KUHP nasional 603-604, itu perhitungan kerugian keuangan negara bersifat real dan nyata. Artinya bahwa sekalipun ada perbuatan melawan hukum, tidak serta-merta orang ini dipidana, dilihat dulu. Tujuan misalnya, dia melanggar aturan itu apa? Apakah untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain? Atau untuk kepentingan yang lebih besar misalnya? Nah, ini harus dilihat. Nah, oleh karena itu, untuk menilai apakah perhitungan kerugian keuangan negara ini menimbulkan apakah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh seseorang menimbulkan kerugian negara atau tidak, harus dihitung dulu. Betul. Tidak serta-merta ketika ada perbuatan melawan hukum langsung orang ini dipidana. Nah, akhirnya berdampak pada dualisme perhitungan kerugian
negara, Betul. versi jaksa dan versi terdakwa. Betul. Nah, itu artinya bahwa unsur kerugian keuangan negara masih bersifat obskur libel. Itu. Ya, dari penjelasan Abang tadi ya, ada dua hal yang saya mau tanya Oke. sebagai lanjutan dari penjelasan Abang soal kerugian negara, soal paradigma lama, paradigma baru. Pertama itu soal ini yang saya baca ini sebenarnya pertanyaan yang kami Oke. susun dari kegelisahan netizen, Oke. kegelisahan publik, diskursus yang dilakukan oleh publik terkait dengan kasus yang sedang Iya. viral-viralnya ini. Pertama, Abang, soal apakah pencapaian efisiensi itu bisa menggugurkan unsur kerugian negara? Yang kedua, soal perhitungan tadi. Nah, dalam persidangan itu sempat disorot adanya perbedaan metode hitung kerugian negara antara BPKP dengan realita pasar. Mengapa dalam kasus-kasus kebijakan seperti ini, penegak hukum kerap menggunakan indikator kemahalan harga, kemahalan umum, sebagai delik korupsi? Padahal dinamika pasar di lapangan itu sangat dinamis. Ya, artinya begini, saya dari aspek hukum pidananya saja bahwa memang saya ahli juga di berbagai kasus korupsi. Jadi memang ketika ada perbedaan, misalkan begini, ada dalam case-case tertentu dihitung oleh BPKP, ada case tertentu yang dihitung oleh BPK, ada yang malah oleh ahli akuntan atau tergantung ya. Itu, dan sering ini terjadi perbedaan. Perbedaan itu memang ditentukan salah satu faktornya adalah metode. Jadi perbedaan metode itu hasilnya pasti akan berbeda. Nah, oleh karena itu memang secara konstitusional itu yang sebetulnya yang memiliki kewenangan secara konstitusional untuk menghitung dan mendeklar adanya kerugian keuangan negara adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu diberikan kewenangan langsung dari konstitusi. Tapi dalam fakta itu ada juga lembaga-lembaga seperti BPKP, inspektorat, ahli juga ikut menghitung. Bahkan dalam kasus-kasus yang tidak rumit, hakim dapat menghitung sendiri kerugian keuangan negara. Walaupun saya tidak setuju dengan itu, bahwa yang harus menghitungkan, misalkan tentang kerugian harus ahlinya. Betul. Karena saya tidak bermaksud untuk merendahkan hakim, tapi hakim ini kan ahli hukum. Betul. Bukan ahli menghitung. Betul. Oleh karena itu harus diserahkan kepada ahli. Betul. Karena menurut saya memang unsur ini sangat penting. Karena ketika fase yudisial MK 25 tahun 2016 itu tetapkan seorang perhitung itu harus clear. Baru bisa membuktikan unsur yang lain. Di Undang-Undang Tipikor, UNDD itu memang tidak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara atau daerah. Tidak definisi tentang itu. Tetapi kita dapat tafsir secara sistematis dalam Undang-Undang BPK dan Undang-Undang Perbendaharaan Keuangan Negara. Di sana mendefinisikan sama. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara atau daerah adalah berkurangnya. Jadi kata kunci adalah berkurangnya keuangan negara atau daerah akibat perbuatan melawan hukum. Ingat, akibat perbuatan dia berkurang, tapi kalau tidak ada perbuatan melawan hukum itu juga tidak bisa. Ini ada tujuan dan ada relevansi dengan pertanyaan terkait efisiensi tadi. Jadi ada kerugian di sini, ada berkurang. Ini berarti ada kerugian karena definisi kerugian tadi. Secara norma. Nah, jadi kerugian keuangan negara dalam kedua undang-undang tadi mendefinisikan sama persis bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya keuangan negara dan seterusnya akibat perbuatan melawan hukum. Dia berkurang, tapi kalau tidak ada perbuatan melawan hukum itu tidak dapat dipidana. Harus ada, tapi berkurangnya harus dibuktikan dulu. Setelah bahwa ini ada berkurang, dicari tahu apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Jangan dibalik. Ada perbuatan melawan hukum, tidak membuktikan tentang ada tidaknya kerugian keuangan negara. Jangan sampai kan negara tidak boleh ambil untung secara sewenang-wenang dari masyarakat atau dari pelaku. Kan tidak boleh. Nah, pergeseran paradigma secara norma ini sebetulnya juga tidak diikuti serta-merta dengan pergeseran mindset di APH. Ini yang masalah. Tapi bagaimana cara mengatasinya itu? Maksudnya
soal pergeseran paradigma tadi Hmm. dengan gaya kerja baru di APH, cara penanganannya, itu menurut Abang gimana sih? Iya, justru inilah yang kemudian harus memang dicermati betul. Bahwa undang-undang sebaik apapun, tapi kalau misalnya tidak diikuti dengan pola pikir yang juga Iya. mengikuti terkait dengan perkembangan hukum tersebut, akan sangat dilema di situ. Iya. Karena kalau kita berbicara, misalkan kita menganalisis ini dari teorinya Lawrence and Friedman, bahwa berhasilnya suatu hukum itu ditentukan dengan 3 hal. Yang Iya, pertama, iya. tentang substansi hukum. Substansi hukumnya harus bagus. Betul. Yang kedua, bahwa hukum ini hanya huruf mati di atas kertas. Oleh karena itu, menegakkan hukum ini adalah ada namanya APH atau struktur hukum. Struktur hukumnya harus mengikuti perkembangan hukum itu. Lalu yang ketiga tentang budaya hukum. Iya. Jadi budaya hukum ini juga turut membentuk rambu-rambu dan seterusnya. Iya. Menegakkan hukum harus berdasarkan ilmu. Iya. Tidak boleh berdasarkan pada kebiasaan, karena kebiasaan itu kadang tidak menyesuaikan dengan perkembangan yang sudah berlalu. Bahkan Teverne bilang begini, seorang ahli hukum Belanda. Dia bilang, untuk berhasilnya sebuah hukum dalam suatu negara, itu hukumnya harus bagus, aparat penegak hukumnya juga harus bagus. Tapi Teverne juga bilang, sangat sudah ditemukan aparat penegak hukum yang baik dan hukum yang baik hadir dalam ruang dan waktu yang sama. Menurut Teverne, jika dia harus memilih, lebih baik hukumnya buruk, tapi aparat penegak hukumnya baik, hukumnya akan baik. Hasilnya akan baik. Nah, disitulah harus terjadi, ketika hukum terjadi pergeseran paradigma dari potensi luas ke aktor luas, ini harus juga terjadi pergeseran mindset oleh aparat. Jadi tidak hanya hukum yang bergeser, tapi mindset APH juga ikut bergeser. Jadi gagalnya dalam penegakan hukum terutama tindak pidana korupsi kita, itu karena kita terlampau fokus pada follow the suspect ketimbang follow the money atau aset. Kita hanya sibuk untuk mengejar orang, untuk mengejar dan memidana orang, ketimbang mengejar aset atau uang yang dikorupsi. Sehingga memang mungkin berlebihan saya berbicara dalam ruang publik ini, tapi saya bahwa satu saat negara ini akan kolaps hanya gara-gara fokus untuk mengejar ini para pelaku. Kenapa kemudian tidak menempuh jalur-jalur lain? Nah, disinilah hukum pidana kita dalam konteks korupsi melompati asas ultimum remedium. Bahwa hukum pidana sebagai obat terakhir itu dilompati dan langsung menggunakan asas primum remedium, senjata utama. Nah, apakah kemudian kan menjadi pertanyaan, sejak 99 undang-undang korupsi kita sangat keras. 2002 ditambah lagi dengan KPK. Pertanyaan, apakah sampai hari ini korupsi kita secara kualitas dan secara kuantitas mengalami penurunan? Betul. Secara kuantitas itu adalah soal jumlah orang. Secara kualitas jumlah uang yang dikorupsi. Apakah berkurang? Ini kan pertanyaan bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, hukum pidana bukan satu-satunya alat untuk memberantas korupsi. Kenapa misalnya mengabaikan misalkan tentang hukum administrasi? Misalnya kemudian ditemukan ada maladministrasi dalam tindak pidana korupsi. Kenapa langsung ke pidana? Kenapa tidak menggunakan dulu maladministrasinya? Dan seterusnya. Untuk dia bisa melakukan perbaikan secara itu. Aspek manfaat itu harus lebih dikedepankan. Kalau bagi saya begitu. Ya, saya masih tertarik dengan kasus yang terjadi pada Pak Nadiem Makarim ya. Dalam persidangan Nadiem menegaskan bahwa ia tidak pernah mengintervensi vendor maupun menandatangani dokumen teknis pengadaan. Oke. Sebagai pakar hukum pidana ini, bagaimana hukum pidana membuktikan mens rea seorang menteri atau kepala lembaga jika secara fisik atau teknis ia tidak terlibat dalam proses teknis di bawahnya? Dalam hukum pidana itu ada asasnya. Untuk memidana orang atau tidak, ada asas dalam pertanggungjawaban pidana. Asal dalam pertanggungjawaban ada namanya Ginstraf Sanderskuld. Tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan itu berupa offset atau kesengajaan dan culpa atau kelalaian. Artinya bahwa dalam konteks tadi kita tidak mengenal namanya pertanggungjawaban mutlak atau strict liability. Tetapi Ginstraf Sanderskuld, actus non facit per omnissi mens rea. Orang hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila ada niat jahat yang menyertainya. Nah, jika misalnya ya, ini saya menggunakan kata misalnya, jika misalnya Pak Nadiem kemudian tidak ada mens rea dalam konteks kasus itu, maka semestinya memang dia tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Karena begini,
Semestinya ya. semestinya. Jadi kan ya. harus dibuktikan adalah mensrea. Iya. Mensrea itu niat jahat. Niat jahat. Nah, Ya. artinya dalam konteks asas pertanggungjawaban pidana Kinstra Standard School tadi, dan kita tidak menganut dalam konteks korupsi adalah strict liability, pertanggungjawaban mutlak. Artinya apa, Bung Dada dan teman cerita? Bahwa orang hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dia perbuat. Betul. Kesalahan yang dibuat oleh bawahan atau oleh atasan tidak serta-merta dimintakan pertanggungjawaban kepada orang lain. Iya. Karena kita menganut sistem pertanggungjawaban bersifat individual. Betul. Individual. Jadi artinya misalkan dalam konteks menteri misalnya, ketika bawahan yang melakukan, tidak serta-merta atasannya adalah menteri, itu Iya. diminta pertanggungjawaban pidana. Tidak serta-merta. Harus dibuktikan apakah ada mens rea di sana atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks penyalahgunaan kewenangan. Nah, dalam konteks penyalahgunaan kewenangan kan ada 3 indikator di situ untuk menilai. Misalnya seorang pejabat, misalnya menteri kah, gubernur atau apa, intinya seorang pejabat. Apakah dia menyalahgunakan kewenangannya yang memberikan keuntungan secara melawan hukum dalam konteks pidana kepada diri sendiri atau kepada orang lain? Maka harus diuji. Pertama, apakah yang bersangkutan dalam konteks kewenangan tadi melakukan tindakan secara sewenang-wenang? Dia punya kewenangan, tapi bertindak secara sewenang-wenang, semau-maunya. Iya. Iya. Yang kedua, dia kalau selain secara sewenang-wenang tadi, melampaui kewenangan. Kewenangannya, ya. Iya, kewenangan hanya sampai di C, tapi dia bertindak sampai di D. Iya, iya, Nah. iya. Itu. Lalu yang kedua, mencampur adukan kewenangan. Konflik interest. Iya, iya. Nah, jadi ini yang harus diuji. Jika tidak ada ini, maka seorang pimpinan tidak serta-merta bertanggung jawab atas perbuatan bawahan. Dan ditambah dengan mens rea tadi, karena begini, untuk menjatuhkan orang bersalah dalam konteks pidana, itu ada rumus matematik yang harus dipenuhi. Actus reus, itu perbuatan pidana, tambah mens rea terkait dengan kesengajaan atau niat jahat, Iya, iya. tambah secara melawan hukum, minus APP, APP itu alas penghapus pidana, baru sama dengan pidana atau punishment. Satu unsur tidak ada, tidak bisa. Tidak bisa. Misalkan tentang actus reus, perbuatan. Diuji, apakah perbuatan ini melanggar aturan atau tidak, menimbulkan kerugian keuangan negara atau tidak. Kalaupun ada, apakah dia lakukan secara sengaja? Atau kelalaian. Kalau misalkan kelalaian, ini administrasi yang dapat diperbaiki secara administrasi. Iya. Hanya kan selama ini adalah kita sering dalam penegakan tindak pidana korupsi kita mengabaikan terkait dengan peran hukum-hukum lain di situ. Misalnya tentang hukum administrasi. Betul. Langsung lompatannya adalah hukum pidana. Hukum pidana, ya. Nah, disitulah yang tadi saya bilang, hukum pidana dalam konteks korupsi kita sering melompati asas ultimum remedium. Dari kasus seperti yang saya gambarkan tadi, kasus Pak Nadiem Makarim, kasus Niko Wijaya, mereka berdua dan berbagai kasus lain ini kan sebenarnya orang-orang profesional, orang-orang swasta. Ya, Pak Nadiem Makarim dasarnya memang dari wira swasta. Ya. Dia seorang wirausahawan yang memulai dengan dunia swasta usahanya, kemudian diminta untuk membantu terjun masuk ke dalam dunia pemerintah. Tetapi dengan tren kecenderungan yang terjadi hari ini, banyak sekali orang-orang profesional, orang-orang swasta yang terjun dalam dunia birokrasi berbenturan. Sepertinya ada benturan budaya kerja antara budaya kerjanya swasta dengan budaya birokrasi. Hukum swasta dengan hukum birokrasi dan hukum masyarakat umum yang kemudian menjerat mereka. Ya, alih-alih untuk dimintai bantuan untuk inovasi dan melakukan berbagai gebrakan membantu pemerintah, tetapi pada akhirnya mereka harus terjerat dalam kasus-kasus seperti kasus tindakan pidana korupsi. Nah, terkait kasus ini, dalam dunia hukum kita itu kita kenal ada istilah ceiling effect, ya, atau efek kejut yang membekukan keberanian seseorang. Contoh, dari kasus Pak Nadiem Makarim ini dengan kasus Niko Wijaya, itu kemudian orang-orang profesional akhirnya berpikir 2-3 kali
untuk mau terjun dalam dunia, saya punya niat baik untuk mau terjun membantu pemerintah, kok nanti pada akhirnya saya terjerat dalam kasus korupsi nih. Dari kacamata hukum pidana ya, apakah ketakutan para profesional untuk masuk dalam dunia pemerintah saat ini merupakan ketakutan yang logis atau sebenarnya terlalu berlebihan? Jadi saya melihat bahwa dengan hukum pidana kita seperti saat ini, yang melompati asas ultimum remedium, kemudian mengabaikan asas diskresi bagi seorang pejabat publik, maka ketakutan itu sebuah ketakutan yang sangat logis. Betul. Karena itu berangkat dari sebuah fenomenologikal realita yang sedang terjadi. Nah, sebetulnya begini, di dalam dunia usaha itu kan mereka biasanya bertindak cepat. Mereka tidak takut salah, jika salah diperbaiki. Nah, sebetulnya Bung Dede dan teman cerita, dalam konteks hukum kita juga sebetulnya menganut itu juga menganut namanya diskresi. Diskresi kan tentunya bertindak melampaui. Tetapi kemudian harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Betul. Nah, masalahnya selama ini adalah ketika terjadi diskresi di pejabat publik kita, ini tidak diuji dulu ke sana. Betul. Langsung masuk ke pidana. Ranah pidana. Nah, menurut saya untuk ke depan hukum pidana ini memang harus dikembalikan kepada marwahnya, digunakan sebagai senjata terakhir. Jadi harus diuji dulu secara administratif. Benar tidak misalnya dia kebijakan-kebijakan yang bersifat diskresi tadi, untuk percepatan, misalkan percepatan pembangunan, percepatan kesejahteraan dan seterusnya. Tentunya hukum ini kan dia bersifat rigid dia. Betul. Dia sudah dibuat, jadi begitu sudah. Nah, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak. Yang harus diambil tindakan cepat. Boleh tidak sebetulnya dari segi hukum administrasi negara itu boleh. Betul. Boleh. Tetapi problem kita dalam konteks hukum pidana adalah sering tidak sinkron antara hukum pidana dan hukum administrasi. Pelanggaran dari segi hukum administrasi yang diduga kemudian potensi ada kerugian keuangan negara serta merta pidana ini masuk. Sehingga memang saran saya untuk ke depan dalam pembaruan hukum atau law reform kita ke depan itu ini harus dipilah secara ketat. Sehingga kemudian orang-orang profesional itu juga memiliki semangat spirit untuk kemudian bisa melayani masyarakat di jabatan-jabatan publik. Karena tentunya juga semua orang ini mau agar negara ini aman dan sejahtera, terutama dari aspek perekonomian juga bisa sejahtera. Semua orang itu memiliki niat yang baik. Oleh karena itu yang tadi saya bilang, bahwa dalam konteks tindak pidana itu, terutama kita hubungkan dengan tindak pidana korupsi, kerugian atau berkurangnya kerugian keuangan negara tidak serta-merta orang itu dapat dipidana. Dilihat dulu, ada tidak secara melawan hukumnya, ada tidak mens reanya di sana. Nah, ini kan selama ini kan dalam kes-kes atau misalkan pengamatan secara umum kan hanya melihat aspek perbuatan, tanpa melihat aspek mens rea. Nah, artinya menyatukan antara perbuatan dan mens rea. Nah, ini namanya aliran monisme. Yang dia tidak memilah. Ketika ada perbuatan langsung dipidana. Nah, KUHP itu hukum pidana kita kan tidak menganut itu lagi. Kita sudah bergeser dari aliran monisme ke aliran dualisme. Memisahkan antara perbuatan dan setelah tadi perbuatan pidana tadi dengan pertanggungjawaban pidana. Dan pertanggungjawaban pidana dilihat dulu tentang aspek mens rea-nya ada atau tidak. Akses non facit omnissi mens rea. Orang yang dapat diminta pertanggungjawaban apabila disertai dengan niat jahat. Nah, tapi Abang sering kali batasan antara maladministrasi dengan mens rea itu menarik ini. Kabur ya. Betul. Batasannya di lapangan. Nah, bagaimana hukum pidana kita sebenarnya memisahkan antara pejabat yang murni keliru mengambil keputusan demi efisiensi dengan pejabat yang memang berniat untuk merampok uang negara? Jadi sebetulnya perbedaan mendasar di antara perbuatan maladministrasi dengan perbuatan tindak pidana korupsi dalam konteks ini. Kalau yang dilihat terkait dengan maladministrasi itu terkait dengan salah prosedur, kelalaian tanpa kesengajaan. Nah, hukum pidana korupsi harus dilihat tentang adanya kesengajaan tadi, adanya niat jahat. Itu sebetulnya ruang ini membedakan secara ketat antara ruang hukum administrasi dan ruang hukum pidana ceki tindak pidana korupsi. Selama misalkan itu karena kelalaian, salah prosedur, sekalipun menimbulkan kerugian keuangan, dapat diperbaiki dulu secara administrasi.
Dilihat dulu saat dia melakukan itu tujuannya untuk apa. Apakah sudah asas pemerintahan yang baik dan seterusnya. Sedangkan kalau tindak pidana korupsi itu ada mensreanya, niatnya memang melakukan perbuatan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dengan maksud untuk untuk merugikan kerugian atau menimbulkan kerugian keuangan negara. Yang dapat atau dengan kata lain juga dia sejak awal dia punya mensrea, niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi sebetulnya di situ ruang batasannya. Jadi ruang batas administrasi itu ketiadaan kesengajaan itu berarti kelalaian, salah prosedur, harus diuji dulu secara administrasi apakah betul ini maladministrasi ataukah kemudian sedari awal dia sudah punya mensrea. Kalau sedari awal sudah punya mensrea, misalnya begini, proyek ini sengaja dijalankan dengan satu tujuan agar dia bisa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain, pidana dia. Tetapi itu adalah sebuah diskresi, sebuah kebijakan untuk mempercepat pembangunan dan seterusnya. Maka ini administrasi karena ketiadaan mensrea. Situlah. Nah, kita lanjut pada persoalan ini ya, Bang. Sektor swasta itu, saya mau minta pendapat Abang. Sektor swasta terbiasa dengan prinsip berinovasi cepat, jika gagal diperbaiki. Namun di birokrasi, salah langkah sedikit, taruhannya adalah penjara. Apakah sistem hukum kita memang belum ramah terhadap konsep diskresi dan inovasi publik? Dan sebetulnya begini, Bung Dada dan teman cerita dimanapun berada. Kalau kita berbicara, sebetulnya prinsip yang ada di swasta dengan diskresi, sebetulnya undang-undang kita juga sudah atur tentang diskresi tadi. Hanya kemudian diskresi itu harus menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, asas keadilan, good governance, tadi, proporsionalitas, profesionalitas, dan seterusnya. Itu kriterianya di sana. Nah, hanya sebetulnya hukum kita juga atur itu. Misalkan kalau kita baca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu nomor 30 tahun 2004 itu sudah atur sebetulnya. 2014 sorry, itu sudah atur juga tentang diskresi. Ada kemiripan lah di situ. Hanya masalahnya dalam konteks implementasinya, bahwa ketika ada pelanggaran administrasi itu serta-merta menjadi pelanggaran pidana. Tidak didahului dulu dengan, tidak difilter dulu dengan penyelesaian secara administratif, tidak dinilai secara administratif, langsung ke pidananya. Padahal sebetulnya secara prinsip ini sama ini sebetulnya. Bertindak cepat, inovasi, salah diperbaiki dalam konteks ilmu hukum, ilmu pemerintahan itu ada diskresi, ada itu ilmu hukum itu ada. Itu hanya dalam konteks implementasi, terutama dalam tindak pidana korupsi, ketika ada pelanggaran di sini, di dalam konteks administrasi dipandang ini adalah tindak pidana, tidak memberikan ruang bagi administrasi untuk mengoreksi secara administratif dulu. Tataran implementasi bermasalah. Tataran implementasinya yang bermasalah. Abang tentu dari berbagai kasus para profesional yang kemudian terjerat dalam tindak pidana korupsi itu sangat berdampak, dan untuk birokrasi kita ke depan orang akan sangat hati-hati ya. Kita kembali pada persoalan tuntutan kepada, misalnya kita angkat kasus tadi Pak Nadiem Makarim. Jika tuntutan 18 tahun terhadap Pak Nadiem Makarim yang memang berlatar belakang sebagai seorang profesional itu menjadi presiden untuk hukum kita, apa sih dampaknya bagi masa depan kabinet atau lembaga kita? Saya mau minta pandangan Abang nih. Ini kemudian orang akan berpikir bahwa yang penting aman. Yang penting laporannya aman dan seterusnya. Tidak memedulikan tentang aspek manfaat buat masyarakat. Betul. Artinya bahwa para pejabat yang ada di situ pasti mencari zona aman. Zona aman. Dan kalau mencari zona aman, maka inovasi sudah pasti tidak ada di situ. Karena tidak ada gebrakan-gebrakan. Nah, kalau mau supaya ini cepat, sebetulnya begini. Hukum itu sebetulnya ada untuk tadi memuliakan manusia, untuk mensejahterakan. Hanya dalam praktek
Ini kemudian kita terlalu kaku dengan yang namanya hukum. Iya. Nah, padahal dalam konteks hukum administrasi negara, ini juga memberikan ruang diskresi. Iya, iya. Tetapi ketika dalam tataran implementasi sebagaimana tadi saya terangkan Iya, tadi, iya. seperti ini, maka ke depan dalam konteks birokrasi, baik pusat maupun daerah, orang akan kemudian, kita mau melakukan inovasi, itu lihat kasus-kasus terdahulu itu. Iya, iya. Akhirnya, Sangat hati-hati, cari aman. Akhirnya, cari nyaman. Yang penting, laporan lengkap. Secara administratif lengkap. Kemudian bahwa ada aspek manfaat, ini kebijakan yang dilakukan itu mempercepat program untuk kesejahteraan di berbagai sektor atau tidak ada urusan dia. Yang penting bahwa secara administratif itu aman, pertanggungjawabannya juga aman, sudah, negara kita akan seperti ini. Iya, iya. Saya rasa bahwa ini bukan hanya persoalan kebijakan-kebijakan pada tingkat pemerintahan pusat ya. Iya. Mungkin saja di sekitaran kita di Kota Kupang, di NTT, di berbagai kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur juga memang berpotensi juga akan terjadi kasus-kasus serupa ya. Iya. Atau sepengalaman Abang ya, ada tidak kasus-kasus yang serupa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya? Jadi tidak enak kita bicara tentang case-case, tapi sebetulnya mau tidak mau barang itu ada. Jadi oleh karena itu memang yang kita harus ingatkan itu adalah dalam dunia penegakan hukum itu bahwa setiap norma itu ada sebuah nilai yang dijaga. Iya, iya. Nilai kan kita misalkan norma ini dibuat dengan tujuan untuk apa? Iya, iya. Seterusnya. Jadi nilai itu yang harus diperjuangkan. Bukan norma itu yang harus dipertahankan mati-matian, tapi mengorbankan nilai yang dilindungi dalam ketentuan-ketentuan itu. Misalkan kalau kita bicara, saya kasih contoh. Tentang pasal 2 ayat 1 yang sekarang diatur dalam pasal 603. Bagaimana secara agar setiap orang itu jangan melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri terutama secara melawan hukum. Dan melakukan kerugian. Nilainya apa? Bahwa menjaga agar keuangan negara atau daerah itu aman. Dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan masyarakat. Kebaikan negara. Itu nilainya. Nah bagaimana kemudian kalau misalkan dia melakukan diskresi, ada kebutuhan yang mendesak misalnya, yang harus membutuhkan diskresi dan aturan belum ada. Tapi tujuannya adalah untuk nilai yang tadi, nilai hukum tadi, bahwa untuk kesejahteraan. Apakah dapat dipidana orang ini? Pandangan saya semestinya tidak, karena apa? Ketiadaan mens rea di sana, ketiadaan niat jahat di sana. Diskresi harus dilindungi. Itu makanya jangan dikit-dikit pidana dong. Pidana itu ditempatkan sebagai ultimum remedium, jangan sebagai primum remedium. Jadi hukum pidana itu bersifat subsidiaritas, subsidiar. Jadi dia bukan pemain utama di situ. Jadi kecil, yang lain-lain sudah tidak, ini baru hukum pidana itu masuk sebagai senjata terakhir. Itu baru hukum pidana keren. Iya. Dan memang kasus-kasus seperti ini bukan, misalnya ya, contoh kasus kayak yang menjerat Pak Nadiem Makarim itu sudah menjadi sorotan internasional. Bahkan miliarder seperti Richard Branson, ya pebisnis internasional itu bahkan sampai menyoroti itu. Iya, karena begini. Dan itu sangat mempengaruhi dunia investasi Indonesia. Orang akan takut untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga ya memang diskusi-diskusi seperti ini untuk ya bagaimana sih hukum pidana kita seharusnya. Jadi begini, memang hukum pidana sebetulnya ini tidak bisa dilepaskan dari analisis tentang hukum ekonomi. Betul. Jadi begitu. Jadi memang ini harus selalu disinkronkan, tidak boleh dipilah. Karena hukum pidana dan hukum pidana berbasis tentang analisis ekonomis ini memang ekonomi ini perlu diperhatikan. Misalnya tentang pebisnis high class di luar negeri dan seterusnya, para investor dan seterusnya. Tentunya mereka mau berinvestasi di Indonesia, berpikir tentang itu. Bagaimana dengan kepastian hukum Indonesia? Betul. Bagaimana dan hukum itu bekerja di Indonesia? Apakah memberikan ruang bagi kita untuk berinovasi, ataukah kita dikekang dengan hukum yang kaku, yang rigid, yang membuat kita justru kita tidak berkembang? Nah, itu yang tadi saya bilang, antara hukum pidana dan hukum ekonomi itu memang harus disatukan. Jika tidak, maka ini akan sangat berbahaya dan sangat berdampak terhadap trust. Trust publik, trust masyarakat Indonesia sendiri maupun trust masyarakat internasional. Ini alih-alih untuk membantu pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi ujung-ujungnya terjerat dalam kasus tindakan pidana korupsi. Oleh karena itu memang saya sarankan untuk ke depan ini kita dukung. Saya satu orang
disertasi saya juga tentang korupsi. Saya dukung penuh terkait dengan penegakan tindak pidana korupsi ini. Ya pasti siapapun Kita juga harus akan dukung itu. Tetapi kemudian penegakan ini kemudian harus dilandaskan pada prinsip-prinsip yang benar, Betul. pada asas-asas yang benar. Maksudnya Betul. bahwa kalau orang ini betul-betul punya mensrea, punya niat jahat sedari awal untuk merugikan keuangan negara, hukum lihat tanpa ampun. Tapi jika itu dilakukan untuk sebuah kepentingan yang lebih besar, itu ruang diskresi yang harus dilindungi juga oleh hukum. Yang harus dilindungi oleh hukum. Nah, oleh karena itu memang pemerintah kita saat ini, terutama pemerintah pusat, ini harus memperhatikan fenomena ini. Tidak boleh hanya dipandang bahwa ini adalah fenomena hukum. Harus dipandang secara lebih luas. Iya. Bagaimana cara agar kemudian ruang-ruang diskresi pejabat-pejabat yang progresif ini harus mendapatkan perlindungan hukum yang sepadan juga. Iya. Sebab jika tidak, maka ya asal Bapak senang, Iya. rakyatlah yang sengsara. Iya. Nah, ini terkait dengan diskresi tadi ya, Bang. Apa regulasi atau jaminan hukum yang perlu diperbaiki agar hak diskresi pejabat publik itu dilindungi? Ya, yang pertama memang harus dibuatkan regulasi terkait dengan ketika misalnya ada ruang-ruang diskresi, itu sebaiknya diselesaikan dulu melalui mekanisme administrasi. Iya. Jika memang dia terbukti, oh ini ada salah prosedur, atau ini kelalaian, atau ada kesengajaan di sana, dibuktikan dulu. Kalau memang itu adalah kesengajaan, diserahkan kepada APH untuk kemudian bisa menangani. Jadi diberikan dulu ruang kepada mekanisme penyelesaian secara hukum administrasi itu diselesaikan dulu, uji dulu. Apakah dia abuse of power, dia penyalahgunaan kewenangan di sana misalnya. Iya, iya. Diuji dan itu kalau itu ya PTN lah yang berwenang untuk itu. Iya, Bukan pengadilan tipikor. Nah, ketika misalkan kemudian ditemukan, oh ini sebetulnya murni kelalaian, atau ini betul-betul dia bertindak di luar aturan, tetapi dia patuh pada asas umum pemerintahan yang baik, maka ini menganut tentang good governance. Iya. Nah, maka sekalipun kemudian itu belum diatur dalam regulasi, terkait dengan kebijakan dia harus dilindungi dong, karena tujuannya adalah untuk kemajuan, untuk kesejahteraan. Tetapi jika itu ada unsur mensreanya, maka diserahkan. Begitu. Terakhir, Bang. Apa pesan Abang dengan fenomena ini ya? Apa pesan Abang kepada para pembuat peramu hukum supaya mengcover hal-hal kayak begini, menjawab persoalan-persoalan fenomena hukum yang kayak begini? Itu pertama, pesan untuk para pembuat hukum, peramu kebijakan yang menyusun ini barang. Yang kedua, apa pesannya untuk para profesional, akademisi mungkin, ke depan yang terjun dalam dunia pemerintahan dan supaya bisa selamat dari hal-hal kayak begini? Jadi yang pertama kepada pemerintah dan legislator. Jadi ini memang alarm untuk bagaimana caranya untuk ke depan. Dalam pembaruan hukum kita ke depan itu membuat regulasi yang memberikan perlindungan proteksi yang baik kepada pejabat-pejabat yang progresif, yang mau agar percepatan pembangunan itu program strategis itu segera tersampaikan dan dinikmati oleh masyarakat. Jadi kalau kita mau maju lebih cepat, tentunya harus tidak bisa berpikir yang biasa-biasa saja. Betul. Tapi harus yang luar biasa. Betul. Kalau mau menjadi orang yang luar biasa kan, sebuah negara yang luar biasa kan tidak bisa melakukan hal yang biasa-biasa, tetap harus mengalami loncatan yang itu. Nah, loncatan itu memang tetap harus dalam koridor hukum. Nah, di situ. Nah, oleh karena itu ke depan ini harus lakukan tadi bahwa memberikan ruang diskresi yang besar, tetapi juga diatur rambu-rambunya. Betul. Nah, rambu-rambunya. Sehingga kemudian tidak diskresi tidak digunakan secara sewenang-wenang, tetapi dia juga tidak takut untuk melakukan diskresi. Betul. Gitu. Sehingga ada nilai keseimbangan di sana. Ada nilai keseimbangan. Nah, lalu yang berikut memang selain tentang regulasi memberikan ruang itu, lalu yang berikut harus ketika ada ruang diskresi, kemudian ada unsur perbuatan melawan hukum atau kerugian, diuji dulu secara administratif. Untuk menguji tentang 3 hal tadi. Sebelum masuk ke dalam ranah pidananya tadi diuji dulu. Sebelum, apakah kemudian
ini karena kealpaan atau karena kesengajaan. Kalau kealpaan diselesaikan secara administrasi, sehingga kemudian orang, atau misalkan dia salah prosedur, atau dia, ya memang uang ini keluar tapi kemudian ada aspek manfaatnya di sana. Nah, dan saya yang berikut, untuk ke depan dalam konteks tindak korupsi, saya sarankan agar ke depan yang menghitung kerugian keuangan negara tunggal BPK. BPK. Sehingga kemudian ini tidak menimbulkan, karena dalam kasus-kasus tertentu BPK sudah hitung, minta lagi BPKP, minta lagi ahli, satu kasus dihitung oleh sekian banyak institusi. Akhirnya ada ketidakpastian. Jadi bagi saya untuk ke depan, ya kita kembalikan kepada konstitusi. Bahwa yang memiliki konstitusi untuk menghitung dan mendeklar adanya kerugian keuangan negara adalah BPK. Dan dalam konteks paradigma tadi, paradigma yudisial 2016, putusan MK dan sekarang diharmonisasi dalam Undang-Undang 21 tahun 2023, bahwa itu adalah paradigma aktualos, maka perhitungan kerugian negara, jika ada itu baru kemudian mencari unsur yang lain. Jangan dulu ketika ada unsur perbuatan melawan hukum, tetapkan tersangka tanpa ada perhitungan kerugian keuangan negara. Ini yang akan menjadi problem dalam dunia penegakan hukum tindak pidana korupsi kita. Lalu yang berikut, kepada kalangan profesional, para pengusaha, para akademisi, atau siapapun yang di luar pemerintahan atau di luar ya lingkaran politisi yang kemudian mau untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Kalau bagi saya sih, bahwa memang ruang setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk duduk dalam kursi-kursi pemerintah dan seterusnya, memiliki ruang yang sama. Nah, bagaimana dengan fenomena yang sekarang? Fenomena yang sekarang ini juga tentunya memberi alarm buat para calon profesional yang akan kemudian potensi untuk masuk ke dalam ruang birokrasi pemerintah pemerintahan. Saran saya yang pertama, bahwa pelajari dulu terkait dengan aspek regulasi. Yang kedua, ketika mau melakukan diskresi harus dikonsultasikan secara vertikal. Misalkan menteri ke presiden. Nah, terkait dengan ini, sehingga kemudian bisa mendapatkan perlindungan dan seterusnya. Memang kadang kita terhambat pada ruang-ruang birokrasi yang kemudian birokrasi kita berbelit-belit, ini kemudian menghambat proses pembangunan di negeri kita tercinta ini. Nah, oleh karena itu memang kita sebetulnya membutuhkan pemimpin-pemimpin profesional yang dia tidak berpikir tentang kepentingan politik, tapi berpikir tentang bagaimana cara dia memajukan institusi yang dimana dia menjadi leadernya, menjadi pemimpinnya untuk tujuan yang lebih besar dan seterusnya. Lalu yang kedua, diskresi itu kemudian harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga menghindari overkriminalisasi seperti saat ini. Nah, lalu yang berikut, terhadap kepada aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum itu juga harus menegakkan aturan. Kita mendukung aparat penegak hukum kita dalam memberantas tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Tetapi ya menegakkan aturan dengan tanpa melanggar aturan. Harus taat asas, taat nilai. Sehingga kemudian hanya orang bersalahlah yang diminta pertanggungjawaban pidana. Jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan dan orang yang tidak bersalah malah dipidana. Maka kita jatuh ke dalam kesesatan penegakan hukum. Abang, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Ini kali kedua kita ngobrol sama Abang, dan saya rasa bahwa akan semakin banyak ini karena ya fenomena hukum hari ini memang sangat banyak dan cukup menjadi bahan untuk perbincangan, ngobrol, sekedar minum kopi sambil ngobrol persoalan hukum, peradilan yang ya lagi marak di Indonesia ini dengan berbagai persoalannya. Semoga hal yang telah dibagikan kepada teman-teman semua di rumah menjadi pelajaran, menjadi informasi, menjadi hal-hal yang edukatif untuk teman-teman di rumah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya bagi para profesional untuk terjun dalam dunia birokrasi ataupun dalam sektor swasta plat merah, sehingga bebas dari jeratan-jeratan hukum tindak pidana korupsi. Dan untuk teman-teman semua di rumah, sekian dulu cerita kita kali ini. Semoga hal yang telah kami bagikan, cerita yang telah dibagikan oleh narasumber kami bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi hal-hal informatif
bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Terus waras bernegara, tolak segala macam hoax, tolak segala macam bentuk provokasi SARA, dan pastikan teman-teman semua terus mengikuti kami karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Teman cerita bukan cerita biasa.